Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Anbiya ayat 35. Ayat tersebut merupakan kunci untuk mempelajari alam semesta ini, baik dalam mikrosistem maupun makrosistem. Allah menegaskan bahwa setiap eksistensi dalam semesta ini memiliki awal dan akhir. Tidak ada yang bisa hidup atau eksis selamanya. Bahkan sains pun sependapat dalam hal ini. Dalam mikrosistem, cukup mudah untuk menggenapi air ini. Sedari awal bumi terbentuk, tidak ada yang pernah hidup abadi di dalamnya. Seluruh makhluk pasti akan mati. Bahkan energi yang membentuk seluruh benda di bumi pun akan habis pada waktunya. Sementara dalam makrosistem yang berbicara tentang alam semesta raya, kematian adalah hal yang unik, karena tidak semua kematian adalah akhir. Justru dalam beberapa kasus kematian adalah awal dari kehidupan yang lain. Contohnya seperti kematian bintang besar yang disebut supernova. Supernova sendiri adalah yang membentuk sebagian besar planet dan kehidupan di dalamnya. Elemen dan energi pembentuk kehidupan semuanya berasal dari kematian yang indah dari sebuah bintang. Namun, daur ulang material kosmik ini tidak akan berlangsung selamanya, karena eksistensi terdasar seperti atom dan energi sekalipun akan mati pada akhirnya. Sampai suatu saat, cahaya terakhir di alam semesta pun akan meledup dan mati kehabisan energi. Namun, sebelum kegelapan total menyelimuti alam semesta, daur hidup di mikrosistem akan terus berjalan naik dan turun, seperti siang dan malam. Tidak ada kehidupan yang abadi, bahkan peradaban manusia pun akan berakhir pada waktunya. Peradaban bergantian sama seperti siang dan malam. Siklusnya pun sama. Malam tidak akan selamanya malam, dan siang tidak akan selamanya siang. Semua naik dan turun secara bergiliran, secara konsisten, demi menjaga keseimbangan alam. Semenjak zaman Nabi Adam, peradaban manusia terus terbit dan terbenam. Kita tidak lagi membahas peradaban timur dan barat, karena keduanya sama-sama berasal dari satu sistem peradaban yang sama, yaitu sistem materialisme yang terbentuk dari prinsip superior suatu bangsa, yang pasti menghasilkan ketidakseimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang signifikan di dunia. Dalam dunia materialisme, manusia seringkali kesulitan untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan, karena tidak ada ukuran pasti dari suatu kebenaran, sama seperti gelapnya malam, di mana kita tidak bisa membedakan suatu benda dengan jelas. Namun ketika tanda-tanda fajar mulai dapat disaksikan, maka perlahan akan ada manusia yang sadar dan mulai bisa melihat dan membedakan benda-benda. Manusia yang bisa melihat dan membedakan yang salah dan yang benar. Ketika fajar menyingsing adalah tanda-tanda peradaban yang baru akan bangkit, lawan dari peradaban malam yang berlandaskan materialisme. Peradaban yang tercipta bukan dari kemauan manusia, yang bebas dari nafsu keserakahan manusia. Peradaban siang yang tercipta atas dasar kebenaran universal. Peradaban di mana keadilan dan kebijaksanaan menjadi raja. Tidak ada yang bias dan sepihak, karena semua manusia mendapatkan keadilan. Peradaban ini bukanlah utopia ataupun hayalan semata, mengingat sedari dulu sudah pernah bangkit peradaban yang ideal bagi manusia. Peradaban ini sebenarnya adalah peradaban yang tercatat dalam Taurat, Injil, dan Quran. Peradaban yang bagaikan surga di bumi. Kerajaan Allah yang membawa keadilan, juru selamat manusia, hari kiamat, hari di mana manusia diadili atas perbuatannya. Semua itu adalah gambaran dari peradaban siang yang diumpamakan sebagai akhir dari kehidupan manusia. Atau maksud sebenarnya adalah akhir dari kehidupan awal, yang sekaligus menjadi awal dari kehidupan siang. Ilmu untuk mewujudkan peradaban siang hanya ada pada petunjuk yang ditinggalkan oleh pencipta peradaban itu sendiri. Dalam sejarah dunia, puncak kebijaksanaan dan keadilan hanya tercapai pada saat Rasul diutus di dunia. Tidak perlu mundur terlalu jauh hingga ke peradaban Nabi Adam. Petunjuk paling jelas ada pada Rasul-Rasul di peradaban siang yang terbaru. Contohnya, peradaban siang yang berdiri di era kerasulan Musa, yang menghasilkan kerajaan paling maju di masanya, yaitu kerajaan 12 suku Israel yang dipimpin oleh Talut, Daud, Sulaiman, dan raja-raja penerusnya. Lalu pada era kerasulan Yesus, kerajaan Allah sebenarnya sudah pernah turun di bumi
Namun tentunya, karena jam siklus peradaban terus berputar, maka kerajaan Allah pun ditarik kembali ke surga. Estafeta peradaban siang dilanjutkan di era kerasulan Muhammad. Peradaban siang kali ini dipimpin oleh kekhalifahan sebagai pemegang kebijaksanaan dan keadilan tertinggi. Namun lagi-lagi, Allah melarang matahari untuk terus menerangi dunia. Demi keseimbangan, suka tidak suka, matahari pun harus kembali terbenam supaya kehidupan malam bisa berjalan kembali. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Berikut adalah peringatan dari Allah yang disampaikan dalam surat Al-Asr. Al-Asr atau waktu asar sendiri adalah waktu di mana tanda-tanda terbenamnya matahari sudah mulai terjadi, yaitu ketika matahari sudah berada di langit barat dan ketika bayangan manusia lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Waktu asar adalah lawan dari waktu fajar. Maka berarti asar adalah simbol dari peradaban siang yang mulai berakhir, tandai oleh manusia yang mulai lalai dan lupa akan jati dirinya, terlena akan nikmatnya peradaban siang hingga lupa akan kebenaran yang sejati. Maka Allah memperingati manusia pada waktu asar. Terjadinya penggenapan surat Al-Asr adalah saat kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban siang diserang dan dihancurkan pasukan Mongol, ditandai dari keruntuhan Baghdad. Maka peradaban siang yang dibawa oleh Rasul Muhammad sudah mulai terbenam. Dan peradaban malam kembali menyelimuti dunia, memberi waktu untuk peradaban siang supaya kembali beristirahat. Kehidupan malam yang berkuasa tentunya tidak mensejahterakan seluruh manusia. Mereka hanya mensejahterakan sebagian dan menindas sebagian lainnya. Mengesampingkan kondisi iklim dan musim, siang dan malam selalu bergantian dalam waktu yang seimbang, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Maka bentuk peradabannya pun berlangsung sedemikian rupa. Peradaban yang dibawa Musa runtuh ketika kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia. Kerajaan Allah yang dibawa Yesus kembali ditarik oleh Allah setelah perpecahan internal di Nisea terjadi. Setelah keruntuhan Baghdad, kekhalifahan Rasul Muhammad sebenarnya masih eksis di Andalusia. Namun karena hilangnya support dari Baghdad, maka tidak lama kemudian, tepatnya pada saat rekonkuista oleh pasukan Spanyol, bangunan terakhir kekhalifahan pun kembali menyatu dengan tanah. Hasil hitungan kasar, peradaban Musa berdiri selama 7 abad lamanya. Sementara peradaban malam hingga ke era kerasulan Yesus juga berlangsung 7 abad. Peradaban Yesus berdiri selama 3 abad, dan peradaban malam yang kembali menyelimuti dunia juga berlangsung selama 3 abad lamanya, hingga nanti matahari terbit lagi di zaman Rasul Muhammad. Peradaban Rasulullah Muhammad juga berdiri selama 7 abad lamanya. Peradaban Rasul Muhammad dimulai pada tahun 624 di abad ke-7 Masehi dan berakhir di abad ke-14 ketika Andalusia akhirnya takluk kepada Spanyol. Di saat peradaban siang runtuh, bukan kebetulan ketika dunia mulai dikuasai secara tidak adil oleh segelintir orang kaya. Dan dikarenakan tidak adanya kekuatan yang menjadi sumber keadilan dan kebijaksanaan, maka bangsa-bangsa besar bisa leluasa untuk menindas bangsa-bangsa kecil. Peradaban malam selalu didominasi oleh 2 kutub kekuatan, yaitu kekuatan barat dan kekuatan timur. Keduanya selalu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Mereka akan melakukan cara apapun, tidak peduli apa konsekuensinya, selama hasilnya menguntungkan mereka. Peradaban malam mulai berulah pada abad ke-15 saat penjelajahan besar-besaran ke seluruh dunia dimulai. Mereka berlomba-lomba mencari sumber daya alam yang baru. Temukan banyak tanah dan sumber daya alam di benua baru. Dilanjutkan pada abad ke-16, era kolonialisme Eropa dimulai. Tentara dan pedagang ditempatkan di seluruh dunia untuk mengakui sisi tanah kosong sebagai tanah mereka. Membasmi penduduk asli benua Amerika, memperbudak dan menindas rakyat Afrika, memeras habis sumber daya alam dari wilayah yang kaya seperti India dan Nusantara adalah hal lumrah bagi bangsa-bangsa yang kuat. Itulah hasil dari puncak kejayaan peradaban malam. Namun setiap peradaban ketika sudah di puncak, maka pasti akan turun kembali.
ditandai oleh revolusi industri pertama di abad ke-18, ketika kemajuan teknologi yang sangat pesat justru merusak bumi dan peradaban malam itu sendiri. Dari revolusi industri itu pula, perang besar mulai sering terjadi, seperti Perang Napoleon yang terjadi pada saat revolusi industri pertama, Perang Dunia Pertama dan Kedua yang terjadi setelah revolusi industri kedua di abad ke-19. Kemudian pola yang sama akan menghasilkan hasil yang sama pula. Buktinya, revolusi industri ketiga yang sedang berlangsung saat ini sudah membuahkan perang dingin di abad ke-20. Kemudian mulailah perang dagang antara timur dan barat sebagai awal dari revolusi industri keempat. Dan juga sebenarnya peristiwa tersebut hanya menjadi pertanda akan datangnya gejolak yang lebih besar nantinya di abad ke-21 ini. Pertanda peradaban malam mulai turun adalah ketika pemberontakan terjadi di mana-mana. Rakyat yang tertindas sudah muak dengan keadaan, akar permasalahan yang mulai terlihat. Manusia yang bisa melihat kebenaran dengan kesadaran dan kebijaksanaan mulai bermunculan. Para penguasa akan takut kepada rakyatnya sendiri dikarenakan keburukannya tidak bisa ditutupi lagi. Semua kejadian tadi adalah tanda-tanda fajar yang mulai dapat disaksikan. Dan dikatakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Al-Isra ayat 81. Sadarkanlah diri sendiri dan sadarkanlah orang lain akan kondisi kehidupan sosial yang perlahan mulai berubah. Banyak yang akan memberitakan kebenaran. Tentunya kehidupan malam tidak ingin matahari cepat terbit. Mereka akan menutupi fajar dengan segala cara dan akan pergi ke gua untuk mencari perlindungan. Tetapi usaha mereka menutupi kebenaran pasti sia-sia, karena tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Sekali lagi, era kerasulan Nabi Muhammad berdiri 7 abad lamanya. Kerajaan bangsa-bangsa juga berdiri 7 abad lamanya. Maka seharusnya sebentar lagi peradaban siang yang akan bangkit kembali untuk menerangi dunia dengan cara seperti yang dulu dilakukan para nabi dan rasul, yaitu memberi petunjuk kepada manusia. Rasulullah Musa, Rasulullah Isa, Rasulullah Muhammad, semuanya membawa berkat ke dunia. Maka untuk kembali memberkati dunia, kita pun harus mengikuti langkah-langkah dan petunjuk para rasul terdahulu.